Sometimes we don't need a reason to create, just a story that stays with us. Hi, hello, it's Dinis here. How's your day going, guys? I hope everything's always going well for you. Hari ini, aku masih lanjut latihan gambar. Masih belajar menikmati setiap garis dan bentuk tanpa buru-buru. Kadang, dari satu garisan sederhana, kita bisa belajar banyak hal tentang kesabaran hingga arti kebebasan yang sesungguhnya. Dan seperti kemarin, aku bakal nemenin kalian dengan sebuah cerita yang bisa kalian dengarkan sambil menggambar. So, prepare your own pen and paper, karena kisah hari ini akan membawa kita ke menara tinggi yang tersembunyi di tengah hutan. Take your seat now, because the story is about to begin. Rapunzel dan Malam Emas. Dahulu kala, di sebuah hutan yang lebat dan penuh rahasia, berdiri sebuah menara tua yang menjulang tinggi bagai jarum menembus langit. Di dalamnya tinggal seorang gadis bernama Rapunzel. Rambut emasnya yang tebal, panjang, terlampau panjang, dan berkilau bak cahaya mentari pagi. Namun, rambut itu bukan sekadar indah. Ia adalah kutukan yang hidup, mustahil digunting, bahkan ditebas sekalipun. Tak peduli seberapa tajam alat yang digunakan. Suatu hari, Rapunzel yang kelewat jengkel nekat mengangkat pisau daging dari dapurnya dan memukulkan pisau itu ke rambutnya. Seolah yang ia pukul itu adalah batang pohon saja. Namun, usaha itu hanya sia-sia. Tak sehelai pun rambut ada yang terpotong. Justru, pisau itu mental dan tergelincir mengiris lengannya sendiri. Sejak hari itu, Rapunzel berhenti berusaha membunuh rambutnya. Satu-satunya hal yang bisa ia lakukan hanyalah menggerutu setiap hari. Bagi Rapunzel, rambutnya tak lebih dari sekadar penjara yang mengekangnya, mengurungnya di menara, membuatnya iri pada makhluk lain yang bisa bebas berkeliaran di luar sana. Rapunzel tak bisa turun ke tanah, atau rambut itu hanya akan merepotkannya, meminta diseret kemana-mana dan terus tersangkut di setiap langkah. Satu-satunya orang tak normal yang mengagumi rambut itu hanyalah si penyihir tua, yang setiap hari menggunakannya naik turun menara seperti katro. Malam itu, sang penyihir pergi ke hutan, mencari bunga langka yang hanya mekar di bawah sinar bulan. Begitu bayangannya menghilang di pepohonan, Rapunzel menarik rambutnya dengan susah payah. Namun, sebelum helai terakhir sempat masuk, seseorang menangkapnya dari bawah. Meski terkejut dan merasa tegang, Rapunzel tak bisa melakukan apapun kecuali memegangi rambutnya erat-erat. Sosok itu memanjat begitu cepat, lalu melompat masuk ke menara, tepat di hadapannya. Sontak, Rapunzel menyambar panci penggorengan dan menodongkannya. "Siapa kau? Apa maumu datang ke rumahku? Apa kau tak tahu memanjat rambut orang lain itu tidak sopan?" Pria berjubah itu tertawa renyah. Wajahnya licik, matanya berkilat rakus.
Aku Aldebaran the Freed, pemburu artefak magis. Aku datang mencari seikat rambut yang katanya mustahil dipotong. Sirat wajahnya yang tampak begitu tamak membuat Rapunzel merinding jijik. "Jangan," tegas Rapunzel menudingkan pancinya lebih berani. "Jangan berani-berani kau menyentuh rambutku, orang aneh," hinanya. Raut wajah pria itu menggelap, namun senyumnya berubah jadi mengejek. "Kudengar rambutmu tak mempan dipotong, bukan? Bagaimana jika aku mengujinya?" Ia mengeluarkan sebilah belati berlekuk dari balik jubahnya. Logamnya berkilau kehijauan, bak sisik ular di bawah sinar bulan. Cepat-cepat Rapunzel mundur, mencoba menggulung rambutnya menjauh dari si pria. Tapi rambut itu terlalu panjang, dan sebagian masih menjuntai keluar menara. Rapunzel tahu dia membenci rambutnya. Rapunzel tahu dia ingin rambutnya terpotong. Tapi Rapunzel juga tahu bahwa seujung kuku pun dia tak ingin rambutnya disentuh oleh pria tak jelas itu. "Ayolah, tak perlu takut. Aku tak akan menyakitimu. Justru, aku ingin membantumu lepas dari kutukan itu. Kau ingin rambutmu musnah, bukan?" Rapunzel terpojok. Pria itu berdiri tepat di depannya, tersenyum miring, penuh kelicikan. Belati berlekuknya berkilau-kilau menakutkan. Sementara di tangan Rapunzel hanya ada sebuah panci penggorengan. Namun, Rapunzel tak ingin menyerah begitu saja. Ia ingin orang itu tahu, sekalipun dirinya terpenjara di menara, bukan berarti ia lemah dan tak bisa apa-apa. Maka, dengan sekuat tenaga, Rapunzel mengayunkan pancinya ke kepala si pria. Nahasnya, kilatan hijau itu bergerak lebih cepat dan pancinya terbelah dua, jatuh berkelontangan di lantai batu. Rapunzel menjerit dan berjongkok melindungi kepala saat belati hampir menyambar wajahnya. Dan bagai ilusi, seleret sulur raksasa berkilau keemasan menyambar lengan Aldebaran tanpa Rapunzel sadari. Sulur-sulur yang lain pun ikut hidup dan bergerak, membungkus tubuh Rapunzel seperti tameng. Aldebaran terjerembab dan dengan terpeleset-peleset merangkak mundur menjauhi makhluk itu. Namun, sulur itu menangkap kakinya dan membantingnya ke tembok. Keras, tanpa ampun. Kemudian, tubuhnya dililit lagi dan diangkat naik. Cukup tinggi hingga sangat dekat dengan atap menara. Wajahnya pucat keunguan dan matanya membelalak ngeri pada gundukan di bawah sana yang nampak seperti kepompong raksasa. Berdenyut pelan namun mengerikan. Sementara Rapunzel yang terkurung dalam gundukan itu tak sedikit pun membuka mata, terus meringkuk melindungi kepalanya sambil bergetar ketakutan. Rapunzel tak tahu apa yang tengah terjadi, tapi telinganya mendengarkan suara pertarungan hebat. Ketika ekor rambut emasnya menyabet dan membanting Aldebaran, kemudian menjerat kaki dan lengannya, lalu melilitnya hingga tersandung dan terlempar dari menara. Satu jeritan nyaring menggema, diakhiri suara gedebuk yang berdebam di kejauhan. Selama beberapa saat, Rapunzel terus diam. Ia berjongkok, memeluk dirinya sendiri, tanpa menyadari bahwa sulur-sulur emas yang baru saja melindunginya masih bergelung rapat di sekeliling tubuhnya. Ketika semua telah hening,
rambut-rambut itu mulai menjinak, dan gumpalan kepompong raksasa pun perlahan terurai. Begitu anggun, lot bunga teratai yang baru saja mekar di tengah kehancuran. Namun, Rapunzel tetap bergeming. Ia tak berani membuka mata, tak berani bergerak. Ada sesuatu yang bising di otaknya tentang bagaimana dirinya bisa mendengar suara ribut yang begitu memilukan, sementara dirinya tak merasa dilukai sedikit pun. Lalu, ketika detik berganti menit dan detak jantungnya mulai teratur, Rapunzel membuka mata. Ia mendapati sekelilingnya kacau, namun dirinya tetap aman. Ia merangkak, memungut benda berkilau di bawah meja, belati berlekuk itu. Lalu berjalan gontai mendekat ke tepi menara. Meski gelap, Rapunzel tahu pria itu tergeletak di bawah sana, entah hidup atau sekarat. Rapunzel terpaku. Kejadian barusan benar-benar memukulnya. Ia baru saja berhadapan dengan orang asing berbahaya, dan menyadari bahwa dirinya masih hidup saja sudah membuatnya tak sanggup berkata-kata. Ia menatap belati di tangannya lekat-lekat, lalu beralih pada helaian rambut emasnya yang berantakan di lantai. Dengan senjata ajaib itu, Rapunzel yakin impiannya bisa terwujud malam itu juga. Namun, entah mengapa, memikirkannya saja membuat tangannya menjadi lemah. Dan entah mengapa juga, ia berpikir bahwa rambut itu yang menyelamatkannya malam ini. Maka, atas dasar pikiran itu, Rapunzel ambruk terduduk dengan perasaan yang berkecamuk. Belati berlekuk itu terlempar menjauh. Kendati demikian, benda itu masih tetap berkilau-kilau. Sementara, perasaan Rapunzel malah meredup. Dan gadis itu menangis terseduh-seduh sambil menangkup wajahnya yang pias. Buruk sekali. Rapunzel terus menyalahkan dirinya sendiri seperti itu. Buruk sekali. Setiap hari, setiap saat, setiap waktu, bahkan pada setiap napas yang ia hidup, ia senantiasa berhasrat untuk membunuh dan memusnahkan rambutnya. Tetapi malam ini, rambut itu justru menolongnya. Betapa buruk dirinya. Di luar sana, bulan purnama berpendar-pendar. Kilaunya menerobos masuk lewat jendela menara, menyinari helai-helai rambut Rapunzel yang tertidur tenang. Sementara sang penyihir telah berhasil memetik bunga langka yang ia cari, Aldebaran the Great tergeletak tengkurap memeluk bumi, dibasmi oleh rasa tamaknya sendiri. Dan akhirnya kita telah sampai di penghujung cerita. Is it staying there, guys? Glad to know that. Terkadang sesuatu yang terasa seperti kutukan belum tentu sepenuhnya buruk. Bisa jadi di baliknya tersimpan sisi baik yang belum kita temukan. Buat aku pribadi sih, hari kedua ini adalah pengingat kalau konsistensi itu gak selalu berarti sempurna, tapi tentang tetap muncul dan tetap mencoba, meski kadang rasanya pengen menyerah.
Kalau kamu juga lagi berusaha tetap on track di hal yang kamu suka, semoga video ini bisa jadi teman kecil yang nemenin kamu hari ini. Thank you for staying with me and see you in my next video.